Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang maut, seringkali kita merasakan ketidakpastian, ketakutan, dan kekhawatiran. Kematian adalah bagian alami dari hidup ini, tetapi bagi banyak orang, itu bisa menjadi momok yang menakutkan. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan yang lebih kuat dari maut itu sendiri. Kitab Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, dan keyakinan tentang hal-hal yang tidak terlihat. Sebagai orang Kristen, keyakinan kita tidak hanya bergantung pada apa yang terlihat, atau yang dapat kita lihat dengan mata kasar. Keyakinan kita bertumpu pada Allah yang tidak kelihatan, tetapi hadir dan bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Pertama, keyakinan kita yang lebih kuat dari maut adalah keyakinan akan kehidupan yang kekal. Yesus Kristus, Anak Allah, datang ke dunia ini untuk memberikan jalan untuk kita, untuk hidup abadi bersamanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, sebab Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima hadiah kehidupan kekal bersamanya. Yang kedua, keyakinan kita yang lebih kuat dari maut, adalah keyakinan akan kebangkitan. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi sekarang, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, menjadi penangkapan orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, Yesus telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Kita tahu bahwa meskipun tubuh kita mungkin mati, jiwa kita akan hidup selamanya bersamanya. Saudaraku, bayangkan seorang wanita bernama Maria, seorang Kristen yang setia. Dia berusia lanjut dan telah menjalani banyak cobaan dan penderitaan dalam hidupnya. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan anak-anaknya sudah pindah ke kota lain. Satu-satunya teman dekat yang tersisa baginya adalah iman yang kuat dalam Tuhan Yesus. Suatu hari, dokter memberitahu Maria bahwa kondisi kesehatannya sangat serius, dan dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi di dunia ini. Mendengar berita ini, dia merenungkan apa yang telah dia pelajari dari firman Tuhan selama hidupnya. Maria merasa perasaannya campur aduk, tetapi keyakinannya dalam Yesus tidak goyah. Ketika saat-saat terakhirnya tiba, Maria dengan tenang dan damai menatap maut dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia tahu bahwa kematian hanyalah pintu menuju kehidupan kekal bersamanya di surga. Dia tidak takut karena dia telah merenungkan janji-janji Tuhan, dan keyakinan akan kebangkitannya. Maria menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum di bibirnya, karena dia tahu bahwa keyakinannya dalam Kristus melepaskan dia dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dia pergi dengan penuh sukacita,
karena dia tahu bahwa kematian hanyalah awal dari kehidupan yang lebih indah bersama Sang Juru Selamat. Renungan kita tentang keyakinan yang lebih kuat dari maut mengingatkan kita untuk mengandalkan iman dan keyakinan kita pada Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut pada maut, karena kita tahu bahwa Ia telah mengatasi kematian dan menjanjikan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam Yesus, kita menemukan kepastian, ketenangan, dan sukacita yang melebihi segala sesuatu yang dunia ini tawarkan. Marilah kita hidup dengan keyakinan yang kuat, dan berbagi sukacita iman kita dengan orang lain, sehingga mereka juga dapat mengalami hadirat Allah yang memberi damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, sebagai orang Kristen, keyakinan yang lebih kuat dari maut adalah dasar iman kita. Kematian mungkin adalah pengalaman yang akan kita hadapi dalam hidup ini, tetapi kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah mengatasi kematian dan memberikan kita jalan untuk hidup kekal bersamanya. Dalam Yesus Kristus, kita menemukan pengharapan yang tak tergoyahkan, kepastian akan kehidupan yang kekal, dan janji kebangkitan di akhir zaman. Ketika iman kita bertumpu pada Dia, kita tahu bahwa kita tidak sendirian menghadapi kematian. Tuhan hadir di sisiku dan memberikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita dalam setiap tahap hidup kita. Keyakinan kita yang lebih kuat dari maut mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana, mengasihi sesama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang benar. Kematian adalah pengingat bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara, sehingga kita harus menggunakan waktu kita untuk menghormati dan menghargai setiap momen yang diberikan Tuhan. Marilah kita hidup dengan rendah hati, tetapi penuh keberanian dan sukacita karena kita tahu bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Dengan keyakinan yang kokoh dalam Kristus, kita dapat melewati setiap cobaan dan tantangan dengan penuh harapan dan keberanian. Sebagai orang Kristen, kita dapat menantikan hari saat kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kekal. Kematian hanyalah pintu gerbang menuju kebahagiaan abadi bersamanya, dan keyakinan ini memberikan kita ketenangan yang mendalam dan sukacita yang tak tergoyahkan. Saudaraku, marilah kita hidup sebagai saksi bagi dunia, menunjukkan kepada mereka keyakinan yang lebih kuat dari maut. Melalui cinta dan pengorbanan kita, marilah kita mengajak orang lain untuk mengalami kasih karunia Allah dan hadirat-Nya yang mengubah hidup. Dalam keyakinan kita, kita dapat memberikan harapan bagi yang putus asa, sukacita bagi yang berduka, dan kasih bagi yang terluka. Akhirnya, marilah kita memuji Tuhan karena keyakinan kita yang lebih kuat dari maut. Bersyukur atas anugerah-Nya yang tak terhingga, dan marilah kita hidup untuk kemuliaan-Nya dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan keyakinan ini, kita dapat menghadapi maut dengan keberanian, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memegang masa depan kita, dan membawa kita ke dalam hidup kekal-Nya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar,
dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.